Jadi mereka mengenakan kaos serta topi signature jacket baseball hat yang harganya mencapai 2,7 juta. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day mate. Ketemu lagi dengan saya Rahmi, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah podcast pertama saya ya di tahun ini, dan kita akan mulai bersama salah satu teman dosen pemasaran saya nih, Bu Ika. Halo Bu Ika, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Bu Rahmi, alhamdulillah saya sehat. Bu Rahmi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini luar biasa akhirnya kita bisa kolaborasi ya. Kolaborasi, oke. Oke. Mungkin Bu Ika mau sapa dulu nih soulmate kita yang lagi Boleh nonton. dong, boleh. Halo soulmate, good day mates. Nah ini udah lebih mantep dari saya. Produknya udah lebih banyak nih. Aduh. Oke, kita mulai aja nih ya Bu Ika ya. Oke, sip. Jadi saya yakin Bu Ika nih pasti pernah dengar ya merek tas branded namanya Coach. Iya, pernah. Nah Saya ya, pernah mungkin dengar. punya juga. Saya nih mau dibeliin kayaknya. Oh gitu, aduh, jadi gak enak. Oke, nah kita kan selama ini kenal ya merek Coach ini sebagai affordable luxury brand ya untuk produk tas kulit, dompet, aksesoris yang lain ya, pakaian, jam tangan sampai ke parfum. Nah, Coach ini sekitar akhir Desember 2023 kemarin ternyata baru saja membuka gerai kopi ya, namanya The Coffee Shop. Jadi ini gerai kopi pertama di punya Coach di Indonesia ya. Lokasinya di Grand Indonesia West Mall ya, persis di sebelah gerai fashionnya nih katanya. Oke, Seperti itu. ini menarik sekali beneran ya tapi ya coffee shop ya? Iya, lucu ya coffee shop ya. Iya, soalnya kan identiknya tadi seperti yang Bu Rahmi sampaikan kan lebih ke fashion gitu ya. Tapi Iya. kok tiba-tiba bisa menclong ke kopi gitu ya. Tapi mungkin ini dilakukan sama Coach karena memang mereka melihat gitu ya bahwa kita tuh terutama di Jakarta tuh lagi seneng-senengnya nongkrong sambil ngopi kali iya. ya. Bener ya? Ya. Nah ini the Coach Coffee Shop ini menawarkan aneka minuman kopi ya, cake atau bolu dan kue-kue manis, sama pizza nih kalau mau yang asin-asin ya. Harga makanan dan minumannya berkisar antara 45.000 hingga 60.000. Desain kafenya minimalis. Ini sebetulnya saya belum pernah ke sana juga ya. Jadi ini yang saya lihat dari review-review di YouTube gitu atau di artikel ya. Mungkin habis ini kita bisa Mungkin ya, cus gitu kan. Nah ini jadi dia desainnya tuh minimalis, tapi konsepnya cafe to go. Jadi nggak bisa dine in, nggak ada meja dan kursi untuk duduk makan gitu ya. Jadi cuman ada di dalam area dalamnya itu ada 2 standing table ya, serta line antrian. Lalu untuk di luarnya ada kursi, tapi untuk digunakan bersama-sama ya, dan tidak ada meja, tanpa meja seperti itu ya. Nah menariknya nih Bu Ika, di dalam coffee shopnya nih ada bagian gift shop. Di situ menjual ada kaos, ada tumbler, topi, tote bag dan aksesoris lainnya dengan rentang harga dari mulai 400.000 hingga 2 jutaan. Oke. Yang paling luar biasanya nih ya, apa tuh? pelayan dan kasirnya ini penampilannya mewah ya kan, pakai merek Coach ya kan, nggak mungkin pakai merek yang lain jadinya. Jadi mereka mengenakan kaos serta topi signature jacket baseball hat yang harganya mencapai 2,7 juta. Wow. Iya kayaknya ini yang konsumen sama yang ngelayanin kayaknya outfitnya mahal. Outfitnya yang mahal yang layanin ya. Yang ngelayanin gitu ya. Wah, menarik sekali ya Bu Rahmi ya. Jadi ada beberapa varian makanan, minuman yang bisa ditawarkan, ada gift shop, sama tadi ya tampilan dari pelayan-pelayan yang ada di sana dan kasirnya juga. Nah, tapi by the way saya mau tanya, ini apakah sesuatu yang pertama kali dilakukan sama Coach atau gimana ya? Kalau untuk di Indonesia itu iya ya. Nanti juga akan ada Coach restoran di sebelah cafe ini ya, sedang coming soon gitu katanya ya. Tapi sebetulnya kalau untuk Coach Cafe pertama kali itu dibukanya di Singapura.
tahun lalu juga ya, tapi Baru ya bulan berarti April. ya? Iya, memang ini kayaknya Masih konsep baru juga. lagi diuji coba ya sama produk-produk luxury brand fashion gitu ya. Jadi ini tapi kalau yang di Singapura konsepnya agak sedikit berbeda ya. Di sana kalau yang saya lihat itu dari review ya, itu bangunannya ada 2 atau 3 lantai gitu ya. Lalu ada tas coachnya yang bisa langsung dibeli gitu. Oh, oke. Ya, dan bisa customize backpack. Lalu jenis makanannya juga berbeda. Di sana jualannya pancake, waffle, ayam, kentang, burger, donat dan es krim, dan semua itu bisa dimakan di tempat atau dine in. Oke. Gitu ya. Menurut Bu Ika gimana nih strategi yang dilakukan oleh coach? Ya ini menarik sekali ya, dari tadi yang sudah dibahas sama Bu Rahmi, menarik sekali strategi yang sudah dilakukan sama coach ini. Karena yang kita tahu atau mungkin soulmate juga mungkin tahu gitu ya, coach kan selama ini dikenal sebagai affordable atau accessible luxury fashion brand gitu ya. Kemudian yang kita tahu bersama juga dari sisi kualitas produknya oke. Kemudian reputasinya juga bagus, kemudian perceived value juga tinggi gitu ya. Tapi dari sisi harga ini lumayan masih bisa terjangkau sama kalangan menengah gitu ya. Sehingga ada beberapa kalangan juga yang menyebutkan bahwa Coach ini sebagai mid-range luxury brand. Ya, jadi dia luxury tapi kita masih bisa beli lah Masih gitu. bisa beli, oke. Iya. Masih bisa beli apa tadi? Beli tas dan lain-lain ya. Oke. Nah ini strategi pertumbuhannya dinamakan sebagai diversifikasi nih soulmate gitu ya. Jadi kalau kita baca di buku Kotler, Keller dan Chernev gitu ya. Ini marketing management yang terbaru nih teman-teman. Tahun 2021 ya Bu Rani ya. Iya, 2021. Nah itu ada strategi product market growth gitu ya. Nah ada 4 strategi di sana. Yang pertama ada market penetration, kemudian ada market development, ada product development, dan yang keempat tuh ada yang namanya diversifikasi. Nah diversifikasi ini seperti yang dilakukan sama coach ya. Betul. Jadi dia mengembangkan produk yang baru untuk pasar yang juga benar-benar baru. Gitu ya Bu Rahmi? Iya. Kalau kita cek ya di buku itu bentuknya kayak matrix. Jadi ada yang current product, new product, current market, new market. Jadi paduan-paduannya gitu ya. Ya. Nah untuk diversifikasi ini mungkin contoh yang sudah sukses itu Disney kali ya Bu Ika. Soalnya mereka kan awalnya tuh produser film animasi ya. Menciptakan kita lahir dan besar dengan nonton film-film kartun Itu Disney tahun gitu. berapa ya? Aduh, kita jangan ngomongin tahun ya. Kan buat memperjelas. Oke. Ya tapi Disney kan sekarang banyak bergerak dan mungkin cuannya lebih besar ya dari licensing characters ya untuk barang-barang merchandise gitu. Lalu dia juga masuk industri penyiaran atau broadcast dengan Disney Channel-nya, mungkin teman-teman juga nonton gitu ya. Lalu yang paling terkenal nih ada theme park Disneyland di berbagai negara. Itu udah pasti banget ya. Iya. Itu udah kisah sukses banget tuh kayak Disneyland. Bener ya? Bu Rahmi? Iya. Nah cuman sepertinya nih kalau perusahaan mau ambil strategi diversifikasi harus dilihat juga peluang di luar current bisnis yang sedang berjalan ini bagus atau enggak gitu. Ya perusahaan harus bisa menganalisis dulu ya. Kira-kira ini demand-nya ada atau enggak gitu kan. Menarik atau enggak nih kalau misalnya masuk ke bisnis yang benar-benar baru gitu ya. Sama perusahaan harus punya kekuatan ya. Iya. Jangan sampai mau nyerang kategori baru tapi mereka nggak punya kekuatan nih gitu. Harus punya competitive advantage gitu ya. Oke, sip. Ya. Nah tadi Bu Ika menyebutkan perceived value yang tinggi nih ya. Bisa nggak dijelasin lebih jauh tentang ini? Nah soulmate kalau kita bicara tentang value itu kita membandingkan nih antara manfaat yang kita peroleh dari produk yang kita beli sama biaya atau pengorbanan yang sudah kita keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut gitu ya. Nah di sini kalau kita bicara tentang pengorbanan atau biaya nggak cuma yang berkaitan dengan moneter aja atau uang aja, tapi biasanya dalam mendapatkan sebuah produk itu kita kan menghabiskan waktu, mengeluarkan tenaga. Ini gitu yang ya. suka nggak termasuk dalam perhitungan kita ya. Ngitungnya duitnya aja yang keluar, padahal waktu untuk belinya udah habis datang ke banyak. mallnya gitu kan betul. Bu, habis bensin juga ya Bu ya. Betul. Habis bensin juga. Nah tapi soulmate kalau misalnya manfaat yang kita peroleh itu lebih besar daripada biaya atau cost yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk, artinya value yang kita peroleh akan semakin besar. Nah biasanya value yang besar ini juga akan meningkatkan kepuasan kita sebagai konsumen. Nah lama-kelamaan akan meningkatkan yang namanya loyalitas gitu ya.
Pantes itu Coach itu sering dibilang perceived value-nya tinggi ya, karena mungkin sebetulnya banyak yang bilang dengan harga segitu sebetulnya kualitas yang didapat ini ternyata lebih jauh ya. Jadi maksudnya lebih bagus kualitasnya dibanding harga yang dikenakan gitu untuk Coach. Jadi konsumen tuh nggak ngerasa rugi gitu ya. Betul, malah justru ngerasa untung. Ini mestinya saya bayar lebih mahal, tapi cuman bayar segini gitu ya. Iya, betul. Nah dari sudut pandang lain mungkin The Coach Coffee Shop ini bisa dibilang juga melakukan strategi yang namanya brand extension.